Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara dikasihi Tuhan, menurut salah satu artikel kesehatan yang saya baca, konon ada 3 hal yang dipelajari atau diwarisi oleh seorang bayi ketika dia berada di dalam kandungan ibunya selama 9 bulan. Yang pertama adalah bahasa. Seorang bayi itu belajar bahasa pertama kali bukan ketika dia dilahirkan. Tetapi pertama kali dia mengenal bahasa adalah ketika dia berada di dalam kandungan ibunya. Dia mendengar percakapan ibunya di dalam dialog sehari-hari dan dia mulai mengenali intonasi dan lain sebagainya. Itu sebabnya mungkin Anda pernah mendengar istilah bahasa ibu, bukan? Nah, yang kedua adalah selera makan. Seorang bayi cenderung akan meniru selera makan ibunya karena dia merasakan ketika ibunya mengandung dia, apa yang ibunya makan juga akan ikut terasa. Rasanya itu sampai kepada bayi yang ada dalam kandungan melalui air ketubannya. Sehingga bukan tidak mungkin selera makannya kemudian hari setelah ia dilahirkan juga akan mengikuti selera makan dari ibunya. Dan yang ketiga adalah kesehatan mental. Seorang ibu yang mengalami stres atau gangguan kesehatan mental secara terus-menerus selama masa kehamilannya, bukan tidak mungkin juga menurunkan sesuatu hal itu atau isu dengan kesehatan mental atau kepribadian itu kepada bayi yang kelak akan dilahirkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ilustrasi ini menunjukkan kepada kita bahwa secara fisiologis maupun secara psikologis, Allah mendesain manusia untuk pertama-tama belajar dengan meniru teladan yang ia lihat atau ia terima dari sesamanya manusia. Dan bahkan proses ini berlanjut ketika bayi itu dilahirkan, maka dia pun terus-menerus belajar dengan cara mengimitasi, meniru apa yang dia lihat dari orang tuanya, bahkan pengalaman-pengalaman kasih dari orang tuanya yang dia rasakan. Kasih itu pertama kali dipelajari oleh seorang anak, seorang bayi, bukan sebagai sebuah konsep. Manusia bukan pertama kali belajar tentang kasih dari sebuah tulisan atau konsep, tetapi manusia belajar tentang kasih dari pengalaman atau experience tentang keteladanan orang yang mempraktikkan kasih itu kepada dia. Itu sebabnya salah satu prinsip di dalam pendidikan iman Kristen adalah from womb to tomb. Pendidikan iman Kristen itu diterima oleh manusia mulai dari sejak dalam kandungan ibunya sampai nanti ke liang lahat atau ketika dia meninggal dunia. Saudara, itu sebabnya prinsip keteladanan itu menjadi salah satu hal yang pokok dan prinsip di dalam teologi Kristen itu sendiri. Dan kalau Anda membaca di dalam bacaan leksionari hari ini dari Roma pasal 2 ayat 17 sampai ayat ke-29, Anda bisa melihat di sana Rasul Paulus mengkritik orang-orang Yahudi pada waktu itu yang terlalu mengagung-agungkan hukum Taurat sebagai sesuatu yang mereka terima dari Allah, suatu kebanggaan karena mereka menjadi bangsa yang menerima hukum Taurat itu dari Allah. Sehingga atas kebanggaan itulah mereka merasa selalu lebih superior dan selalu lebih baik daripada bangsa-bangsa yang lain yang mereka cap bahwa bangsa yang tidak menerima hukum Taurat adalah bangsa yang hidup di dalam kegelapan, kebutaan, dan lain sebagainya. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kepada orang Kristen Yahudi pada waktu itu bahwa yang terpenting itu bukanlah mempunyai hukum Taurat, bukanlah mengerti hukum Taurat, tetapi mempraktikkan apa yang menjadi esensi dari hukum Taurat, yaitu kasih itu sendiri. Klaim-klaim tentang kepemilikan dan kebanggaan akan hukum Taurat tidak ada gunanya kalau mereka tidak bisa menjadi teladan bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Kristus melalui tindakan yang nyata, yang konkret di dalam kehidupan mereka. Saudaraku, mari kita renungkan ini dan kita terapkan mulai dari keluarga kita atau pribadi kita sendiri. Kalau kita ingin orang lain berubah, maka yang pertama kali harus berubah adalah kita.
Kalau suami rindu istri berubah, maka suamilah yang harus berubah. Kalau kita berubah, istri kita berubah. Kalau istri berubah, suami berubah. Kalau orang tua berubah, maka anak berubah. Dan kalau kalau keluarga berubah, maka gereja pun juga pasti akan berubah. Dan jikalau gereja berubah, maka masyarakat pun dan dunia pun akan berubah oleh pewartaan gereja yang nyata melalui teladan-teladan yang dikerjakannya. Selamat merenungkan. Tuhan memberkati.